Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi setiap umat, setiap sahabat Sarumpung Channel. Di hari puasa yang kedua ini, semoga kalian yang beragama Muslim tetap semangat menjalani ibadah puasa. Saya mendukung dan juga menyemangati kalian untuk lulus dalam puasa ibadah suci Ramadan ini ya, dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, di kesempatan kali ini banyak orang ya yang bertanya pada saya begitu, terutama anak-anak muda begitu ya, tanya. Mereka bertanya, kalau di Kristen sendiri sebenarnya bagaimana sih puasa itu begitu? Apa sih puasa Kristen itu begitu? Nah, kali ini saya akan membahas mengenai puasa menurut agama Kristen begitu. Saya ambil dari Yesaya pasal ke-58 ayat ke-2 sampai ke-6. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Saudara, teman-teman bisa baca di ayat selanjutnya begitu. Nah, tetapi dari ayat ini mengindikasikan ya, di ayat, kita mulai dari ayat yang kedua, saudara-saudara, teman-teman, bahwa dikatakan ini saya bagi ini yang mulai ayat kedua dan ketiga ini adalah pertanyaan dari bangsa Israel kepada Allah ya. Mereka bilang begitu, kami ini berpuasa loh gitu, kami ini melakukan hukum-hukum sesuai dengan yang kau kehendaki, tetapi kenapa kok kamu tidak memperhatikan? Kenapa kok Tuhan tidak mendengar begitu setiap seruan kami? Kemudian lanjut ya ke ayat 3b, yaitu Tuhan katakan, ini adalah jawabannya Tuhan ya. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap ya, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu ya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Ya, ya. Bukan berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, mempertobatkan orang. Ini berbicara tentang belenggu-belenggu, tentu ini adalah tentang adanya ikatan-ikatan yang mengikat. Kelaliman artinya orang-orang jahat. Jadi melepaskan belenggu ini, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, adalah bagaimana puasa itu adalah mempertobatkan orang dari kejahatan-kejahatan, dari dosa-dosa, dari belenggu. Kemudian kita lanjut lagi di ayat 6 ini, dan melepaskan tali-tali kuk. Jadi yang pertama membuka belenggu kelaliman, yang kedua adalah melepaskan tali kuk. Berbicara tentang kuk, ya, kuk ini selalu dihubungkan ya dengan perbudakan. Kita tahu peristiwa bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir, perbudakan Mesir. Allah mengatakan, kamu harus mengingat bahwa akulah yang melepaskan kuk atas perbudakan Mesir. Jadi kuk ini adalah masalah perbudakan. Ya, jadi Tuhan menghendaki selain mempertobatkan orang dari kejahatan, puasa itu adalah melepaskan perbudakan, membebaskan hamba-hamba. Ya, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hukum-hukum, hukum antara hamba dan tuannya. Tetapi sebaliknya bangsa Israel ketika mereka berpuasa, dikatakan di ayat ke 3b tadi, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.
ternyata bangsa Israel malah mendesak semua buruhnya. Mendesak artinya bangsa Israel masih memaksa buruh-buruh mereka untuk bekerja, untuk terus, ya mungkin memaksa dengan cara yang kasar begitu ya, seperti apa yang dilakukan bangsa Mesir kepada Israel begitu. Itu masih mereka lakukan kepada buruh mereka. Bagaimana puasanya bisa terdengar atau didengar oleh Tuhan? Tuhan mendengar, hanya bagaimana Tuhan mau menjawab kalau puasa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca di ayat keempat, saudara-saudara dalam Tuhan, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena. Ternyata bangsa Israel ketika mereka berpuasa, mereka sambil memukul dengan tinju, mereka sambil sambil berkelahi gitu ya. Mungkin di sini secara fisik bisa jadi, tetapi bisa juga secara mungkin perkataan yang tidak baik. Nah, lalu kita masuk lagi kepada apa itu puasa Kristen kalau begitu. Kita sudah mengetahui bahwa Allah tidak menghendaki puasa yang seperti tadi dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, ayat kelima dikatakan, sungguh-sungguh ini kabar puasa yang kukendaki, gitu ya. Engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapik tidur. Artinya, dengan kata lain, bangsa Israel sampai menundukkan kepala mereka, gitu ya. Sampai menaburkan abu sebagai alas tidur mereka, dan juga memberikan kain karung begitu ya untuk mereka tidur supaya mereka dilihat bahwa mereka itu sedang berpuasa gitu ya, dengan ciri-ciri fisik mereka. Nah, Allah tidak menghendaki hal ini. Yang Allah hendaki tadi yang pertama adalah melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk. Nah, kalau begitu apa yang maksud dengan puasa Kristen, saudara-saudara dalam Tuhan? Puasa Kristen adalah bukan kita malah membelenggu diri kita, bukan kita malah mengunci tangan kita, bukan kita mengikat tubuh kita, tetapi sebaliknya, puasa dalam Kristen adalah melepaskan melepaskan kejahatan, baik itu ada dalam diri kita dan juga dalam diri orang lain. Jadi jelas perbedaan yang sangat jauh ketika kita bilang puasa adalah untuk mengikat diri kita. Tidak, saya katakan. Puasa adalah melepaskan ikatan yang ada dalam diri kita. Ikatan apa? Ikatan dosa, ikatan sebagai orang-orang yang dulunya jahat. Menggantikannya dengan kuk yang dulu pernah diambil atau digunakan oleh Tuhan Yesus. Yaitu setiap apa yang Tuhan Yesus lakukan, kerjakan di dunia, itulah kuk. Tuhan Yesus katakan, pikulah salib. Kalau kita ya orang Kristen tidak memikul salib, Tuhan Yesus katakan bahwa sebenarnya kita bukan murid-murid Tuhan. Nah, inilah kuk. Salib adalah menggantikan kuk kita. Saya punya satu perumpamaan untuk kita semua gitu ya. Agak sedikit menggoda begitu ya. Kalau misalkan saudara-saudara di sini sedang berpuasa, mungkin saudara-saudara yang beragama Muslim, atau kita orang-orang Kristen berpuasa. Misalkan ini sedang siang-siang gitu ya, terus kalian melihat di meja kalian itu tersedia ayam penyet. Waduh, ini kayaknya enak sekali ayam penyet ya. Dan juga teh manis gitu. Wah, teh manis dingin lagi gitu ya, es teh manis. Terus di dalam pikiran kalian gitu ya, kalian berpikir begini, sudahlah, daripada saya nanti ujung-ujungnya tergoda dan juga memakan es teh itu, lebih baik saya mengikat diri saya sendiri saja di dalam kamar gitu. Tangan saya diikat, kaki saya diikat, tubuh saya diikat supaya saya tidak bisa bergerak sama sekali, supaya saya tidak bisa menyentuh dan bahkan melihat makanan itu. Karena saya sudah tahu di meja itu ada makanan yang menggoda gitu. Nah, apakah Anda akan memilih seperti itu, atau pilihan kedua, Anda tidak mengikat tubuh Anda masih bisa bergerak dengan bebas, tetapi yang Anda pilih adalah Anda membebaskan pikiran Anda daripada godaan-godaan si iblis itu. Anda menghindari godaan-godaan iblis itu. Mana yang mau Anda pilih? Kalau Anda memilih Anda mengikat tubuh Anda, ya, mungkin kemungkinan besar Anda memang tidak akan memakan itu. Tetapi dampaknya apa? Anda jadi tidak bisa kemana-mana. Anda akan terbatas. Dan yang kedua, bisa jadi Anda tidak bisa membebaskan diri Anda sendiri.
Bisa jadi tali yang terikat pada tangan Anda, tali yang terikat pada badan Anda tidak bisa buka sendiri. Anda harus minta bantuan kepada orang lain. Itu pun kalau ada orang lain di rumah Anda. Tapi kalau Anda cuma sendiri, mungkin Anda akan tersiksa. Tetapi kalau Anda pilih nomor 2, memang kemungkinannya adalah Anda bisa tergoda. Anda bisa ambil makanan itu. Anda bisa makan ayam penyet tadi. Anda bisa minum es teh manis. Tetapi, kalaupun itu terjadi, itu menjadi pelajaran. Anda setidaknya bisa belajar menahan godaan. Dan sehingga ketika besok-besoknya Anda mau melakukan hal yang sama, Anda sudah terbiasa. Saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Saya sudah belajar bagaimana caranya menahan hawa nafsu saya untuk makan itu. Gitu. Anda membebaskan diri Anda daripada godaan-godaan, bukan Anda malah mengikat diri Anda. Ini perbedaan. Nah, sudah jelas ya, sudah Tuhan. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah orang Kristen ini jadi wajib puasa? Gitu ya. Apakah puasa ini wajib bagi orang Kristen begitu? Jawaban saya adalah, orang Kristen yang benar-benar lahir baru, gitu ya, artinya dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dia dan dia tidak lagi mau melakukan dosa begitu, ya, itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Kenapa? Karena ingat sekali lagi, karena belenggu atau ikatan-ikatan hukum yang tadi bangsa Israel miliki, yang bangsa Israel dulu lakukan, itu mereka lakukan hukum-hukum Taurat begitu, sudah dipatahkan oleh siapa? Oleh darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, dengan demikian, orang Kristen tidak butuh lagi ibadah puasa untuk apa? Untuk memerdekakan diri mereka dari hukum-hukum itu, tidak perlu. Kenapa mereka tidak usah berpuasa lagi? Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kuk itu, sudah menghancurkan kuk yang ada pada kita. Ya. Kuk itu adalah berbicara mengenai hukum-hukum yang lama, hukum-hukum tentang Taurat. Bangsa Israel melakukan itu, dikatakan di Yesaya tadi, pasal ke-58. Padahal kami sudah melakukan hukum-hukummu, dikatakan. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara-saudara kasih Tuhan, kita buka di 2 Korintus 3 ayat 6, dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayanan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, sedangkan roh menghidupkan. Nah, jelas jadi hukum Taurat atau hukum-hukum yang dulu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, itu mematikan. Itu membawa kepada dosa, kematian. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang sanggup memenuhi hukum Taurat itu. Tidak ada yang 100% bisa melakukan hukum Taurat. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan puasa orang Kristen? Ya. Nah, mari kita baca dari Matius pasal ke-11, ya. Matius pasal ke-11 ayat ke-29. Ini Tuhan Yesus mengatakan, ya, pikulah kuk. Kuk ini milik Kristus, ya, milik Tuhan Yesus, yang kupasang. Artinya, kuk yang tadi ada pada Tuhan Yesus sekarang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan mau setiap kita memikul kuk yang dulu punya Tuhan Yesus, begitu. Dan belajarlah padaku. Artinya kita terus belajar dari pengorbanan Tuhan, dari sikap Tuhan, dari semua teladan yang Tuhan lakukan selama dia ada di dunia. Nah, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak. Ya, enak di sini bisa berarti dalam tafsiran lain adalah berguna, dan bebanku pun ringan. Artinya kuk yang dulu Tuhan sudah patahkan. Dan sekarang Tuhan mau kita memikul kuk yang Tuhan Yesus pernah dulu pikul. Apakah kuk itu? Ya. Apakah kuk yang baru itu? Yaitu adalah tugas-tugas Tuhan Yesus. Setiap jalan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, apa tugas Tuhan Yesus ketika itu? Tuhan Yesus ketika itu adalah menjalankan kehendak Bapa di surga. Menjalankan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa itu apa? Kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 40, kehendak Bapa adalah supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya itu beroleh hidup yang kekal. Jadi puasa orang Kristen ada punya 2 tujuan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama adalah supaya membuat kita makin mengenal Tuhan, ya. Karena kita terus belajar setiap hari dari Tuhan Yesus. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah supaya kita membawa orang-orang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Karena kita menjadi teladan, karena kita berpuasa. Orang lain yang bukan orang Kristen melihat bahwa ternyata orang Kristen
juga berpuasa. Artinya kita menjadi teladan bagi mereka. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara puasa orang Kristen kalau begitu? Jadi cara puasa orang Kristen yang pertama adalah kalian buat komitmen sendiri, janji sendiri antara kalian dan Tuhan. Kalian berdoa, Tuhan, saya mau berpuasa karena saya ingin, misalkan keluarga saya sembuh, misalkan, atau keluarga saya percaya sama Tuhan Yesus. Silahkan lakukan itu. Kalau kalian memandang dengan kalian tidak makan dan tidak minum itu boleh menjauhkan kalian daripada dosa dan membuat kalian semakin mengenal Tuhan, silahkan lakukan. Kalau kalian bisa yakin bahwa kalian dengan tetap makan, tetap minum, kalian bisa tetap menjaga kekudusan kalian dan kalian bisa tetap mengenal Tuhan lebih dekat lagi, tuh silahkan juga kalian lakukan. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah kalian membuat komitmen atau janji pribadi dengan Tuhan. Itu cara puasa yang pertama. Cara puasa yang pertama ini bebas. Kalian mau tentukan sendiri, itu terserah kalian. Karena itu adalah hubungan kalian dengan Tuhan sendiri. Yang kedua adalah kalian bisa mengikuti contoh-contoh yang ada di Alkitab. Contohnya saya kasih contoh, misalkan Esther. Kita tahu ya, puasa Esther berpuasa selama 3 hari dan menyuruh rakyat Israel ketika itu juga berpuasa untuk dirinya. Kenapa? Untuk agar bangsa Israel tidak jadi dibunuh, tidak jadi dibinasakan ya oleh Haman ketika itu. Nah, atau kalian mau berpuasa dengan seperti atau Tuhan Yesus yang lakukan, yaitu 40 hari 40 malam tidak makan ya. Nah, mereka punya tujuan masing-masing. Tentu Esther tujuannya untuk agar bangsa Israel tidak dibunuh. Tuhan Yesus melakukan puasa agar apa? Agar untuk mempersiapkan pelayanannya. Nah, dengan cara yang kedua ini memang kalian lebih mudah dan juga kalian menjadi lebih tertib. Ya. Saya menyarankan menggunakan cara yang kedua ini memang untuk kalian yang masih imannya mesti harus atau kalian yang mungkin baru percaya seperti itu. Atau kalau kalian mau tertib lagi, kan ikuti puasa yang diadakan gereja-gereja kalian. Misalkan gereja kalian mengadakan setiap hari Sabtu kalian berpuasa, berdoa. Itu tidak masalah selama puasa itu tidak menyimpang dari ajaran Alkitab, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Jadi kesimpulannya, puasa orang Kristen, silakan kalian memilih gaya atau cara apapun. Kalian mau makan, kalian mau nggak makan, kalian mau minum, kalian nggak mau minum, silakan pilih ya. Namun ingat, motivasinya harus benar. Yang pertama adalah untuk membuat diri kalian semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah agar kalian bisa memperkenalkan Tuhan Yesus dan melepaskan belenggu hukum-hukum yang masih menjerat teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Dua motivasi itu adalah tujuan puasa orang Kristen. Kiranya penjelasan mengenai puasa ini memberkati setiap kita, menguatkan iman kita, dan mencerahkan juga setiap teman-teman Muslim yang saat ini sedang beribadah puasa. Sekali lagi saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kalian tetap lulus sampai nanti merayakan hari raya Idul Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati.